Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 2 bulan, kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga akan membunuh pilot Susi Air yang disandera. Bawaslu dan partai politik deklarasi pemilu damai di perbatasan Papua New Guinea. Harga ayam di Merauke masih normal disebabkan pasokan yang melimpah. Papua untuk Indonesia dengan negara. Kalau negara tidak bicara untuk Papua, Indonesia tidak mengaku, berarti pilot ini saya kasih waktu 2 bulan. Kalau tidak, saya akan tembak. Jagat maya dikagetkan dengan sebuah video yang berisi tentang kondisi pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, dalam penyanderaan. Dari video berdurasi 48 detik tersebut, pimpinan kelompok kriminal bersenjata, Egyanus Kogoya, menampakkan diri dan berdiri persis di samping sang pilot. Dramatisnya adalah sang pilot duduk dengan wajah tertekan atau depresi. Saat itu seluruh pasukan Egyanus, termasuk Egyanus sendiri, menodongkan senjata laras panjang ke arah Philip. Dari penyampaiannya, ia secara tegas meminta pemerintah Indonesia segera memenuhi tuntutan KKB. Kalau negara tidak bicara untuk Papua, Indonesia tidak mengaku, berarti pilot ini saya kasih waktu 2 bulan. Kalau tidak, saya akan tembak. Saya hanya kasih waktu 2 bulan. Senjata itu lantas diarahkan ke sang pilot yang tetap terduduk. Egyanus menampakkan diri bersama sekitar 30 pengikutnya yang semuanya memegang senjata api. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Philip usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua. Kunci kemerdekaan baru saya akan lepas pilot. Hingga berita ini disusun, pihak TNI dan Polri belum menanggapi adanya video yang beredar dari KKB itu. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Kasus HIV di Merauke terus meningkat. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke kembali mencatat ada penambahan 12 penderita HIV baru selama bulan Oktober tahun ini. Dan yang mencemaskan, dari 12 orang penderita HIV, 3 diantaranya ibu rumah tangga dan seorang pelajar SMA. Ditemukannya kasus baru HIV selama bulan Oktober ini, maka seluruh penderita HIV di Merauke tahun ini 89 kasus HIV. Kalau kasus HIV tentunya pasti ada penambahan ya, kalau tidak ada penurunan. Apalagi kalau direkap kita bertambah terus. Untuk data kasus dari Januari sampai Oktober 2023 semuanya ada 89 kasus. Jadi untuk bulan Oktober ini ada penambahan 12 kasus. Satu ibu rumah tangga. Ada berapa itu, Dok? Ibu rumah tangga ada 3. Terus? Lalu swasta juga ada nambah 2. Terus untuk kelompok pramuria juga ada nambah. Ada berapa, Dok? Pramuria ada 1. Untuk petani ada nambah 2. Terus untuk pelajar juga ada 1. Pelajar 1 itu tingkat apa, Dok, yang pelajarnya? Tingkat SLTA. SLTA laki, perempuan, Dok? Laki-laki. Laki-laki. Ya. Dan juga kita himbau pada masyarakat yang memang memiliki perilaku beresiko atau ganti-ganti pasangan, cobalah periksa secara berkala untuk periksa atau screening HIV ya. Pada dasarnya kan makin banyak yang diperiksa, makin banyak ditemukan dan segera kita bisa obati dengan harapan nanti ya kualitas hidupnya membaik, jumlah virusnya juga bisa menurun ya kalau sudah minum ARV. Sementara itu, Polres Merauke meminta masyarakat mewaspadai prostitusi online yang saat ini sedang marak di Merauke. Prostitusi online ini menjadi salah satu pemicu tingginya penderita HIV di Merauke akhir-akhir ini. Adanya informasi dari Dinas Kesehatan bahwa akhir-akhir ini adanya peningkatan HIV AIDS
Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat kiranya adanya permintaan-permintaan atau melalui media sosial khususnya kepada remaja ya muda-mudi supaya dihindari, dan apabila ada ditemukan atau mendengar dan melihat adanya prostitusi melalui online, kiranya secepatnya dilaporkan ke pihak kepolisian yang terdekat supaya bisa mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan. HIV adalah virus mematikan menyerang sel pertahanan tubuh sehingga penderita kehilangan daya tahan tubuh. HIV bisa berkembang menjadi AIDS dan merenggut nyawa si penderita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecurangan dalam pemilu. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan partai politik menggelar deklarasi pemilu damai di Sko, perbatasan RI Papua New Guinea. Bawaslu berharap pemilu tahun ini menjadi momentum mengutamakan politik santun. Bawaslu juga menghimbau kepada peserta pemilu untuk berperan mengedukasi masyarakat dengan adu gagasan yang cerdas tanpa saling menjelekan. Mendorong pelaksanaan kampanye pemilu 2024 bisa menjadi catatan dan momentum untuk kemudian teman-teman peserta pemilu itu mengedepankan politik santun, politik yang penuh etika, politik yang penuh peradaban, tetapi juga kami menghimbau kepada peserta pemilu untuk mengedepankan politik yang mengedukasi publik. Seperti itu, adu gagasan, adu program, bukan kemudian itu adu kampanye hitam, tidak kemudian juga membawa publik masyarakat Provinsi Papua ada dalam situasi yang saling berhadapan satu sama lain, kemudian menguatkan itu polarisasi, jangan memperkeruh dengan ujaran-ujaran kebencian dan menggunakan isu-isu atau politisasi identitas. Kita menjadi satu. Di tempat terpisah, Bawaslu Provinsi Papua menerjunkan 70 pengawas pemilu ke 9 kabupaten dan kota di Papua untuk mengantisipasi pelanggaran. Ketua Bawaslu Provinsi Papua mengatakan keberhasilan pengawasan pemilu tidak diukur dari berapa banyak jumlah pelanggaran, tetapi pada pelaksanaan mencegah terjadinya pelanggaran. Yang paling penting untuk ditekankan adalah pencegahan adalah kata wajib yang dilakukan sebelum melaksanakan apa yang disebut dengan upaya-upaya penindakan. Karena keberhasilan pemilu tidak ditentukan oleh banyaknya pelanggaran dan sedini mungkin potensi-potensi terjadinya kecurangan pemilu. Bahwa jajaran pengawas pemilu juga diperintahkan untuk menjaga setiap tahapan pemilu berjalan sebagaimana aturan yang semestinya. Kemudian juga diminta untuk tidak memberikan ruang hadirnya politisasi identitas, ujaran kebencian di setiap lini masyarakat. Bawaslu Papua mencatat ada 4 kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan dalam pemilu serentak mendatang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Sarpi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri bertatap muka dengan personel Polres Biak Numfor dan Brimob Batalion C. Kapolda meminta seluruh polisi untuk bersikap netral dan menjaga jarak dengan para tokoh politik yang sedang berlaga dalam pemilu. Saya berharap anggota Polres, Pak Kapolres ini mengingatkan semua pejabat, nanti para Kapolres juga ingatkan para distrik. Ya, memang medsos itu bagus, tapi niatnya tadi mungkin karena pertemanan. Contoh saya dan Pak Sulistiawati ini kan teman, tapi foto terus viralkan. Tanggapan lawan politiknya itu yang nanti diviralkan. Paham ya? Ya. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan supaya jangan kita membuat gaduh, membuat kisruh di Papua. Tidak ada salahnya kita ingatkan kalau itu untuk kepentingan sendiri, kita
berulang kali, Bapak Kapolri berulang kali, Bapak Presiden, dan saya berulang kali berduka saya ingatkan untuk netral. Jadi kita tidak usah lagi mungkin dekat dengan si A, si B, kita mau pilih ini, pilih itu. Kita pilih, yang kita pilih adalah tugas pokok Polri. Jelas kan? Sudah lurus saja. Kapolda juga meminta anggotanya menjaga keselamatan saat mengawal pendistribusian logistik pemilu ke pulau-pulau terluar karena potensi gelombang laut yang tinggi. Ia juga meminta seluruh aparatnya mengantisipasi kerusuhan saat pemilu, kendati Kabupaten Biak Numfor relatif aman. Arthur melaporkan dari Kabupaten Biak Numfor, Papua.